santai. Hei. Enggak. Ngapain kamu lama di sini duduk sorangan? Ngapain dipikirkan? Aku tuh bingung kamu kepikiran tugas dosen tadi yang masalah sasaran administrasi pembangunan. Aku masih kurang paham pengenai maksud sasaran administrasi pembangunan tuh. Kamu paham lah? Sama, aku mungkin kurang paham juga. Kenapa yang dimaksud sasaran administrasi pembangunan itu? Kamu mana buat aku? Tuh ada kawan kita selokal. Kalau punya paham, lalu aku menjelaskan. Ayo kita tunggu teguhannya. Yuk. Jalan. Kayak tuanmu kenapaan di sini? Santai ayo. Apaan? Boleh. Woi, Bukan penakon bang. Minta kon apa teh? Mau paham lah lawan tugas dosen tadi yang masalah administrasi pembangunan. Paham aja lo kok insyaallah. salah kok nggak paham. Ada kamuanmu yang kau menjelaskan tentang sasaran administrasi pembangunan? Oh, sasaran kah? Gue masih kada paham kah sasaran tuh. Sasaran tuh artinya kita berharap hasil dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik dan mudah dicapai, rasional supaya bisa dilaksanakan dalam jangka waktu yang lumayan lama, dalam jangka 5 tahun ke depan. Oh kayak itu kah? Dalam administrasi pembangunan di sini ada beberapa aspek. Yang pertama tuh tentang aspek kelembagaan, terus aspek pengembangan sumber daya manusia, aspek peningkatan kapasitas kerja, aspek penumbuhan citra positif, dan juga aspek budaya organisasi. Tapi kalau kita lihat lagi berdasarkan dari ciri-cirinya, dari ciri-ciri administrasi pembangunan, yang pertama tuh harus lebih memberi tekanan atau perhatian terhadap lingkungan masyarakat yang berbeda-beda, terutama itu bagi lingkungan masyarakat negara berkembang. Terus yang kedua ciri-cirinya yaitu harus berperan aktif terhadap tujuan pembangunan, baik itu dalam perumusan kebijaksanaannya maupun dalam pelaksanaan yang efektif. Bahkan juga ikut serta memengaruhi tujuan pembangunan masyarakat dan menunjang tujuan sosial, ekonomi, dan lain-lain yang kebijaksanaannya itu dirumuskan melalui proses politik. Terus yang ciri-ciri ketiga yaitu berorientasi masa depan, terutama dalam usaha yang mendorong perubahan atau inovasi ke arah keadaan yang dianggap lebih baik untuk suatu masyarakat pada masa depan. Terus ada lagi yang keempat, yaitu harus lebih berorientasi pada pelaksanaan tugas pembangunan dari pemerintah. Gunanya supaya apa? Nah, supaya bisa pembangunan itu dan pelaksanaannya yang efektif dan berkemampuan untuk pengendalian instrumen bagi pencapaian tujuan-tujuan pembangunan, dan di sini administrasi pembangunan itu bersikap sebagai diplomat agen. Terus yang kelima, ciri-cirinya mengaitkan diri dengan substansi perumusan, kebijaksanaan, dan pelaksanaan tujuan pembangunan pada bidang-bidang seperti ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain, atau isi program-program pembangunan. Terus ciri-ciri yang keenam, administrator dalam aparatur pemerintah juga sebagai penggerak perubahan. Dan ciri-ciri yang terakhir itu tentang lebih berpendekatan lingkungan yang berorientasi pada kegiatan dan bersifat pemecahan masalah. Itu aja, Pak. Tapi kalau yang dalam sasaran itu maulah kada sesuai lawan yang direncanakan. Penyebab yang tidak sesuai dengan rencana itu bisa jadi hambatan yang tidak diketahui atau diperhitungkan pada waktu perencanaan. Bisa juga perkembangan keadaan yang tidak dapat diantisipasi pada tahap perencanaan. Realisasi dari perkiraan yang berbeda dari perencanaan, atau karena perencanaan yang tidak tepat. Itu yang maulah kada
kada sesuai lawan sasarannya. Tak ada, pasti ada yang kada sesuai lawan sasarannya. Kira-kira apa penyebabnya? Penyebab yang tidak sesuai dengan rencana itu bisa jadi hambatan yang tidak diketahui atau diperhitungkan pada waktu perencanaan. Bisa juga perkembangan keadaan yang tidak dapat diantisipasi pada tahap perencanaan. Realisasi dari perkiraan yang berbeda dari perencanaan, atau karena perencanaan yang tidak tepat. Itu yang maulah kada sesuai lawan sasarannya tuh. Habis itu cara supaya sasaran administrasi pembangunan tuh berjalan sesuai rencananya kayak apa? Nah, supaya sasaran itu berjalan sesuai dengan rencana, maka perlu dilakukannya pemantauan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat harus dipantau secara menerus-menerus. Dan evaluasi pembangunannya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pembangunan yang telah dilaksanakan dan mengatur hasilnya dengan sasaran yang ingin dicapai. Nah, jadi berdasarkan hasil evaluasi dapat diambil langkah-langkah selanjutnya yang menunjang dan tidak merugikan upaya pembangunan secara keseluruhan. Dengan demikian, tujuan dan sasaran pembangunan secara maksimal dapat tercapai. Adapun pemantauan agar pelaksanaan pembangunan yang bergeser dari rencana dapat diketahui secara dini dan diambil langkah-langkah yang sesuai. Pergeseran itu dapat berupa ada sasaran yang tidak tercapai. Terus yang kedua ada sasaran terlampaui. Dan yang terakhir ada peralihan dari sasaran satu ke sasaran lainnya. Nah, itu ya. Jadi kayak apa Bu Hanu, kira-kira pahamlah sudah tentang sasaran administrasi pembangunan itu kayak apa? Untuk kesimpulannya, dalam upaya kita untuk menciptakan perubahan menuju keadaan yang lebih baik di dalam suatu negara yang disebut sebagai pembangunan, maka diperlukannya pengorganisasian dan manajemen untuk melaksanakan program-program atau proyek-proyek yang terkait guna mencapai sasaran-sasaran administrasi pembangunan. Organisasi digambarkan sebagai wujud statis dan mengikuti pola tertentu. Sedangkan manajemen merupakan dinamis dan menunjukkan gerakan atau proses. Keduanya dapat digunakan untuk analisis administrasi, termasuk untuk administrasi pembangunan. Berdasarkan kenyataan tersebut, tampak peran penting administrasi bagi pembangunan. Administrasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembangunan. Karena itu, administrasi pembangunan muncul sebagai suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang usaha-usaha ke arah perubahan-perubahan keadaan yang dianggap lebih baik. Baik secara khusus di negara, administrasi mampu mengorganisir pelaksanaan pembangunan menjadi suatu sistem yang terarah dan sistematis. Dengan demikian, pencapaian target pembangunan dapat dilakukan secara efektif untuk kemudian memberikan hasil yang optimal. Oh, kayak itu kah? Insya Allah paham aja. Nah, sudah. Ayo amun kayak itu kami terima kasih banyak Kai karena Muhammad sudah aku membantu menjelaskan ke kami tentang sasaran administrasi pembangunan tuh. Iya, sama-sama. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat kami menjelaskan ke Bu Hanu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Rayana, Saya Muhammad Fajrianur. saya Simatua, Saya Siskalia Rahmi. saya Rifyanita. Saya Fahmi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.